Baik, di sini kami akan menjelaskan dari cara kerja rangkaian rectifier yang telah kami buat. Pada dasarnya, rangkaian rectifier yaitu rangkaian yang merubah arus AC menjadi arus DC, yang dimana arus DC yaitu arus yang memiliki arus berbentuk sinus, yaitu yang kadang arusnya bernilai positif dan juga kadang bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk yang bentuk DC yaitu arus selalu positif, seperti terlihat pada gambar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian yang telah kami buat. Pada dasarnya, semua dimulai dari trafo yang yaitu trafo bertegangan 220 volt yang bersinyal listrik AC. Kemudian diinduksikan melalui trafo menjadi tegangan 12 volt dan di sini merupakan 0 volt atau bisa juga disebut dengan CT kalau untuk trafo CT. Nah, mula-mula sebagai gambaran, di sini mula-mula memiliki arus yang positif. Nah, kemudian untuk arahnya yaitu mengarah seperti ini, mengarah pada titik ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa prinsip dari dioda yaitu mengalir dari anoda ke katoda. Nah, sedangkan untuk ini yaitu katoda, maka arus tidak bisa mengalir ke D1. Nah, maka dari itu arus akan mengalir ke D2, maka ke sini. Kemudian ke atas dan mengisi kapasitor. Kemudian sebagian lagi mengarah ke regulator. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah resistor. Nah, di sini fungsi resistor yaitu untuk sebagai simulasi beban agar rangkaian bisa terus mengalir. Pada dasarnya jika tidak diberi resistor itu tidak apa-apa, langsung diganti lampu atau diganti dengan buzzer atau beban-beban DC lainnya itu bisa. Cuma di sini saya akan mensimulasikan untuk diberikan resistor agar arus bisa mengalir. Nah, ini kemudian untuk regulator juga ke bawah dan juga untuk arus juga ke titik negatif. Kemudian dari negatif sini akan mengarah ke sini, kemudian akan mengarah ke sini dan ke titik ini. Nah, di sini terdapat dua pilihan yaitu D1 dan juga D3. Nah, secara teori untuk arus itu bisa mengalir dari anoda ke katoda. Nah, tetapi arus di sini akan memilih untuk mengalir ke D3, yang di mana untuk D1 sendiri, seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa D1 ini memiliki sifat ke, lebih positif. Nah, sebagai contoh ini kan 12 AC. Nah, pada dasarnya arus listrik itu mengalir ke potensial tinggi dan ke potensial rendah. Maka dari itu arus listrik akan mengarah ke D3 untuk mencari potensial yang lebih rendah, kemudian mengarah ke sini, kembali ke sini, dan kembali ke titik negatif. Nah, untuk satu siklus ini, yaitu berada pada bentuk gelombang yang di atas ini. Nah, maka menjadi bentuk gelombang seperti ini pada arus DC. Nah, kemudian untuk siklus yang satunya memiliki arah yang di mana terkadang di sebelah sini terdapat arus yang lebih positif daripada yang di sini. Nah, untuk kok bisa seperti ini? Karena pada dasarnya arus AC yaitu arus bolak-balik yang dimana terkadang di sini positif dan di sini negatif. Di sini kadang positif, di sini kadang negatif. Nah, maka akan seperti itu terus. Nah, untuk siklus yang kedua memiliki jalur seperti ini, kemudian mengarah ke sini. Nah, di sini seperti prinsip
dioda yang sudah kita ketahui bahwasanya untuk arus akan mengalir ke anoda. Nah, tidak bisa mengalir ke katoda, maka akan menimbulkan mengalir ke D4. Kemudian setelah ke D4 akan mengalir ke sini, kemudian akan mengisi kembali yaitu kapasitor, kemudian ada yang ke regulator, ya, ke grounding, kemudian ke beban yaitu di sini saya memakai resistor. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini dan berakhir di titik ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya secara teori memang harus bisa mengalir ke D1 dan D3. Tetapi di sini untuk D1 memiliki potensial yang lebih rendah daripada D3. Maka dari itu harus akan lebih cenderung untuk mengalir ke D1 dan kembali ke negatif. Nah, untuk siklus ini akan terjadi secara terus-menerus sehingga dapat menimbulkan bentuk gelombang yang seperti ini. Nah, ini untuk siklus yang kedua itu sebenarnya di sebelah sini dan akhirnya dapat menimbulkan siklus seperti ini. Eh, Jika ditanyakan kok bisa, ini kan untuk AC kan gelombangnya di bawah, kok bisa di atas kalau derivati DC. Nah, itu dapat terjadi dikarenakan pada outputan di sini, outputan DC di sini, itu dapat terjadi dikarenakan outputan DC di sini, di mana titik titik plus ini selalu mendapat nilai positif, yang dimana akan menjadikan bentuk gelombang seperti ini, jadi tidak di bawah. Yang dimana titik ini selalu mendapat sisi positif terus-menerus dan kemudian setelah beban, kemudian di titik ini mendapatkan titik negatif, di sisi negatif. Maka dari itu gelombang yang tadi di bawah itu menjadi bentuk di atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih dari fungsi regulator tegangan. Oh, ini pada gambar yaitu LM7805 ya. Cuma untuk alat praktek yang sesungguhnya kami memilih untuk LM7812. Nah, di sini yaitu untuk penstabil tegangan. Penstabil tegangan yang bagaimana? Untuk output output dari sekunder trafo itu biasanya tidak stabil 12 volt. Nah, maka dari itu kami memilih regulator agar tegangan yang dihasilkan itu lebih stabil dan tidak tidak maksudnya yang keluar itu tidak yang di sini 13, kadang 11, mungkin bisa juga 14. Nah, tetapi di output agar tetap 12 volt. Maka di sini itu outputnya tetap 12 volt. Nah, itulah fungsi dari regulator. Dia selalu meregulator tegangan yang dari inputannya. Meskipun inputannya 13, 14, maka outputannya akan tetap 12. Dan di sini terdapat elko. Nah, elko ini berfungsi sebagai apa? Elko sendiri itu berfungsi sebagai penghilang dari riak atau ripple yang terjadi dari tegangan DC yang dihasilkan dari tegangan AC. Dapat kita lihat bahwasanya tegangan itu sebenarnya kalau AC dikonversikan menjadi DC, sebenarnya tidak benar-benar mulus lurus seperti arus DC pada normalnya. Di sini terdapat bentuk gelombang yang seperti gunung. Nah, disinilah fungsi dari kapasitor itu hadir. Nah, untuk siklus yang saya beri warna kuning ini, nah, itu merupakan siklus di mana kapasitor itu mengecas atau mengisi. Nah, sebagai gambaran, kapasitor itu seperti tandon air, ya, di mana ketika dari lirik arus listrik, maka kapasitor ini akan sementara menyimpan muatan listrik yang nanti dapat dilepaskan setelah tidak ada aliran listrik
di dalam rangkaian. Nah, kemudian pada siklus kuning ini dia mengisi. Nah, saat mengisi selesai, kemudian setelah arus berhenti, maka di sini kapasitor akan melepaskan muatan yang ada dalam kapasitor ini. Nah, kemudian setelah melepaskan ini akan membentuk gelombang untuk memperhalus gelombang yang dihasilkan dari arus DC. Nah, yang dapat kita lihat pada warna hijau. Nah, ini untuk aslinya kan gelombang itu menggunung sampai ke bawah, sampai titik 0 volt. Nah, dengan kapasitor ini, maka dapat sedikit memperhalus dari tegangan DC yang kita buat dari tegangan AC. Sehingga bentuk gelombangnya itu sedikit lebih halus dan lebih lurus. Nah, untuk dapat kita lihat untuk VDC minus dan VDC max-nya itu lebih tipis. Nah, sedangkan kalau tidak memakai kapasitor itu maka kan sangat jauh sekali yang dimana VDC max-nya itu di sini dan bisa-bisa VDC min-nya itu nol. Nah, itu sangat tidak baik untuk beban-beban DC jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Dan tambahan lagi untuk satu di sini yaitu eh, bentuk fisik dari regulator. Jika kita lihat di sini terdapat terminal satu, 2, dan 3. Nah, untuk terminal satu ini biasanya inputan yaitu yang mengalir pada sini. Dan juga nomor 2 ini grounding. Dan nomor 3 ini outputan. Nah, agar tidak salah, maka di sini saya akan menjelaskan sekalian itu tadi. Kaki-kaki mana yang digunakan untuk inputan, grounding, dan outputan. Cukup sekian untuk penjelasan dari rangkaian yang telah kami buat. Intinya rectifier yaitu rangkaian yang merubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC yaitu arus searah. Baik, berikut adalah hasil rectifier yang telah kelompok kami buat. Di sini kami akan mencoba yaitu berapa outputan DC yang dihasilkan oleh rectifier yang telah kami buat dengan mengukur menggunakan avometer analog yang kami punya. Baik, di sini adalah avometer analog yang telah kami punya. Langsung saja kita hubungkan untuk outputan dari rectifier.
Baik, untuk skala di sini saya memakai skala 50 dan saya melihat dari yang tengah 0 sampai 50. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil penunjukan yaitu sekitar 12,2 volt. Hasil itu dapat dilihat dengan 12,2 volt dikali selektor speed 50 dikali dengan skala maksimum yang saya lihat yaitu ini 50, maka dapat dihasilkan nilai 12,2 volt. Maka outputan dari rectifier yang telah kami buat dapat disimpulkan sudah cukup stabil untuk outputan dari yang telah kami buat. Baik, untuk selanjutnya kami akan mencoba mengetes dengan beban lampu. Tentunya beban lampu 12 volt DC. Di sini saya memakai percobaan 2 kali. Untuk yang pertama saya mencoba dengan lampu yang ini, dan yang percobaan kedua saya menggunakan lampu yang ini. Maka apakah bisa menyala? Maka kita coba saja. Dapat kita lihat bahwasanya lampu yang telah saya gunakan untuk testing sudah menyala berwarna putih. Kemudian saya coba untuk lampu yang kedua. Baik, untuk lampu kedua juga menyala. Berarti untuk percobaan dengan beban bisa dibilang sudah berhasil dan keluaran outputan sudah stabil dan bisa dibuat untuk menyalakan beban-beban seperti lampu. Baik, cukup sekian mulai dari penjelasan kami, mulai dari gambar rangkaian, cara kerja rangkaian, proses menyolder, komponen yang dibutuhkan, atau tes dengan avometer ataupun dengan beban. Kami berharap agar video yang kami buat ini bermanfaat bagi para penonton atau teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.